مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullaha azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Ikhwatal iman, ibu-ibu jamaah Al-Hujjah yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah memberikan kita kemudahan, di mana mukmin itu ketika kita mengetahui secara dalam bahwasanya kita itu dalam genggaman, hati kita itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur pada Allah ketika hati kita dimudahkan untuk senang dengan amal ibadah, mencari ilmu, bersedekah, tilawatul Quran. Karena kita tahu bahwasanya ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita berharap bahwasanya Allah lah yang membolak-balikkan hati, hingga kita berdoa, ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu. Inilah doa untuk minta istiqomah. Makanya kalau kita melihat ada orang yang rajin beribadah, giat beribadah, ketahuilah bahwasanya di belakang itu, di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala yang menuntun hatinya, kepada kebaikan-kebaikan. Maka kita berharap semoga saja kita termasuk golongan orang-orang yang dibimbing, dituntun hati kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jamaah ibu-ibu Al-Hujjah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat pada siang hari ini, kenikmatan waktu luang hari ini. Pada siang hari ini kita akan bahas tema tentang wanita muslimah inilah surgamu. Ini ada sebuah buku yang minta saya bedah, buku karangan Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Buku yang menarik, bisa dikatakan buku saku ini. Saya baru baca setengahnya, ada 24 pembahasan di sini. Saya nggak tahu pada siang hari ini bisa habis berapa kira-kira. Tapi menarik, dari temanya saja, wanita muslimah inilah surgamu. Kalau sudah kita mendengarkan kalimat surga, apa yang terbersit dalam hati ibu-ibu sekalian, Bu? Senang gitu ya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Sesuatu yang benar-benar tidak mungkin manusia yang masih hidup ini melihatnya. Tidak mungkin kita bahkan mendengar atau terbesit seperti apa keindahannya, tetapi kita melihat dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang keindahan surga itu, saya sudah nyaman sekali, sudah senang banget. Maka ya Allah, kenikmatan dunia saja Allah hadirkan surga sebelum surga itu di mana? Di manakah surga sebelum surga itu, Bu? Surga sebelum surga ada di mana? Ada yang bisa jawab? Di dunia di mananya? Surga sebelum surga adalah di rumah tangga. Bahkan dikatakan juga neraka sebelum neraka, nauzubillah, juga di rumah tangga. Maka seperti apa rumah tangga kita, bagaimana suami istri mengelola kehidupan rumah tangga juga akan dibahas di buku ini. Tentang muslimah, bahwasanya kita beruntung di mana Rasulullah SAW diutus untuk memuliakan
perempuan diutus untuk memuliakan wanita, hingga beliau menyampaikan bahwasanya dalam sabdanya, beliau menyampaikan ma akraman nisa atau ma akramal mar'ata illal karim. Beliau menyampaikan seperti ini, Bu. Tidaklah seorang laki-laki yang memuliakan perempuan, laki-laki yang memuliakan wanita, kecuali laki-laki itu adalah laki-laki yang al-karim, laki-laki yang mulia. Jadi kalau ada laki-laki yang memuliakan, menghormati, membimbing, menyayangi seorang wanita, seorang istrinya atau seorang ibunya, maka laki-laki itu adalah laki-laki yang al-karim, laki-laki yang mulia, laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Dan beliau menyampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwasanya wa ma ahanahunna illal laim. Dan kalau ada laki-laki, suami terhadap istrinya dia zalim, terhadap istrinya dia kasar, terhadap istrinya dia semena-mena, jauh dari kasih sayang, maka Rasulullah menyampaikan wa ma ahannahunna illal laim, maka orang tersebut juga hina, laki-laki tersebut hina. Banyak sekarang kasus itu luar biasa. KDRT itu luar biasa meningkat sekarang. Jadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki, jelas kalau kekuatan dari segi fisik perempuan kalah. Makanya di mana perempuan itu butuh disayangi, butuh dituntun, butuh dibimbing, itu sudah fitrah. Maka kita Rasulullah menyampaikan di hadis ini bahwasanya kalaulah kita melihat bagaimana mulianya laki-laki, mulianya seorang suami itu, bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia menyikapi ketika ada masalah dengan istrinya. Dan ketika haji wada, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya fattaqullaha fin nisa. Ini pesan yang luar biasa mendalam bagi seorang imam, seorang para rijal ketika itu, laki-laki ketika itu. Fattaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing, dalam mendidik wanita, istri-istri, anak-anak perempuan kalau misalkan punya anak perempuan. Karena apa? Di mana bahkan di sebuah hadis sampaikan bahwasanya kalau kita punya anak perempuan, mampu mendidiknya tarbiyah yang baik, mengerti tauhid, mengerti agama yang baik, maka anak itu akan menjadikan satrun, ada pembatas nantinya antara neraka dengan dirinya. Karena apa? Jazaan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendidik anak perempuan. Kalau ditanyakan lebih berat mana, Bu, mendidik anak perempuan sama anak laki-laki? Perempuan. Karena perempuan di mana lebih sensitif penjagaannya. Ketika keluar tidaklah seperti kita melepas anak laki-laki yang keluar. Sama siapa dia, bagaimana pergaulannya. Maka di pembahasan ini disampaikan beliau bahwasanya ketika kita mampu mendidik keluarga kita, bagaimana suami menjadi imam dan istri menjadi ratu keluarganya dalam mendidik. Kalau misalnya ada sekolah itu, tarbiyah itu ada kepala sekolahnya, kemudian di situ ada umut tarbiyah, ibu yang mendidik anak-anaknya, maka keluarga itu menjadi apa? Yang kita sering dengar apa? Baiti jannati. Apa artinya, Bu? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Istri itu ibarat AC. Kalau AC rusak itu gerah. Kalau istri lagi ngambek, itu gerah suasana di rumah. Makanan yang kita hidangkan walaupun seenak apapun, kalau istri cemberut, itu rasanya jadi hambar. Nah, percaya tanya itu Mas Dedi, ya Mas Arif. Jadi istri itu ibarat AC. Jadi kalau misalkan lagi bagus, lagi nyala, suami lagi perlakukan dengan baik, maka di situ termotivasi bagaimana saling menolong. Makanya ada barometer persahabatan. Ini ada sebuah pembahasan tentang mencari teman. Dari Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwasanya teman itu ada dua macam. Yang pertama adalah teman yang kita sudah berakad dengan dia sehidup semati, yaitu suami kita atau istri bagi suami. Dan kemudian teman-teman kita dalam momentum-momentum
kalau misalkan ibu punya teman di taklim ini, itu sahabat, di kantor, di tempat-tempat pekerjaan atau apapun, itu juga teman. Ada dua, tapi pada dasarnya dua hal ini diasasi atau didasari dari yang disampaikan Rasulullah SAW tentang bagaimana kita memilih teman. Bahwasanya Rasulullah menyampaikan dinul mar'i, itu agama seseorang bahkan dilihat man yuhalil, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia sering berinteraksi. Maka Rasul menyampaikan pilihlah, selektiflah, karena apa? Temanmu itu bisa menjadi barometer agamamu. Sampai seperti itu. Makanya pun kita memilih suami, kalau sekarang mungkin sudah terlanjur saya sudah punya suami, bagaimana kita melihat suami kita? Karena apa? Ketika kita merasa bahwasanya diberikan suami yang saleh, yang baik, itu sebuah tanda juga. Karena disampaikan idza aradallahu al-khaira waffaqakallahu as-suhbah as-salihah. Salah satu tanda di mana kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Tandanya diberikan teman yang baik, teman yang soleh, suami yang baik, suami yang soleh. Makanya ada seorang ulama menyampaikan ketika dia punya anak perempuan, dia ditanya oleh sahabat temannya, bagaimana engkau memilih suami untuk anakmu? Maka aku akan memilih yang paling baik akhlaknya dan agamanya. Akhlaknya dan agamanya. Karena apa? Kalau dia menyayangi anakku, mencintai anakku, maka pasti dia akan memuliakan anakku. Tetapi kalau dia tidak menyayangi anakku, maka dia tidak akan menzaliminya. Ini yang kedua, ini agak bahasanya gimana? Kalau dia tidak menyayangi, bukan menyayangi, kalau dia tidak mencintai anakku, maka dia tidak akan menzaliminya. Ini berarti pertanyaannya adalah, apakah ada suami yang sudah tidak cinta lagi sama istri? Atau adakah istri yang sudah bosan sama suaminya? Jawabannya, ini jawabannya susah dijawab. Banyak gitu ya. Banyak karena apa? Disitulah godaan syaitan. Karena syaitan itu paling benci dengan orang yang sudah mengikrarkan jadi mau nikah, itu sih sudah luar biasa. Karena pernikahan itu ibaratkan jalan tol. Ibarat tahu jalan tol, di mana semua pahala kita mampu meraihnya dengan mudah sekali. Ya Allah, kadang-kadang kita nggak berpikir, kalaulah orang tahu bagaimana nikmatnya menikah itu, maka bahkan ada orang yang ingin sekali, misalkan ketika dia mencari suami yang dia anggap itu pilihan terbaiknya, rupanya ketika dia sudah menikah jauh dari itu. Ya Allah, suamiku rupanya bukan orang yang soleh Ustaz. Suamiku kalau sholat masih bagus, kadang-kadang injury time tahu, mepet udah mau asar sholat zuhur, dia udah mau maghrib sholat asar gitu kan, subuh digabung sama duha gitu kan, baca Quran nggak pernah Ustaz, boro-boro membimbing istrinya Ustaz, ya nggak pernah saya dapat pesan ketakwaan, keimanan, nggak pernah. Itu sedih kadang-kadang kita kan. Kita berharap bahwasanya sosok suami adalah bagaimana suamiku ini nanti menjadi penopang dari keimanan keluarga. Artinya mendidik anaknya siapa? Pasti dilihat teladan, yaitu suaminya. Tidak boleh kita menyerah dan bersuudzon, berprasangka yang mungkin berarti saya ini diberikan teman yang nggak baik, saya juga nggak baik dong. Itu bagus kalau buat introspeksi, muhasabah. Iya ya, siapa saya gitu. Maka kita memperbaiki dirinya, insya Allah Allah juga akan memperbaiki suami kita. Maka itu yang disampaikan pesan Ali bin Abi Thalib, pesan yang diterima Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Dia menyampaikan, Rasul menyampaikan pada Ali, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin ni'am. Ya Ali, kalau ada seseorang yang dia itu mendapatkan kebaikan hidayah melewati kamu, ini maksudnya adalah ada orang yang mungkin akhlaknya kurang baik, ada orang yang mungkin jauh dari nilai-nilai ibadah, senangnya hal-hal yang gak bermanfaat, terjerumus dari maksiat, dan kamu mampu membimbingnya, menasehatinya, mendoakannya, dan kemudian dia sampai kepada rasa ingin hijrah, kemudian rasa di mana dia pengen memperbaiki dirinya, dekat dengan Allah, maka ya Ali, disampaikan di hadis itu, kamu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan pahala itu dikatakan khumrin ni'am,
Di hadis yang lain dikatakan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Pahalanya sebesar apa? Senilai dunia dan isinya itu enggak ada, lebih baik dari itu. Kalau apa, Bu? Kalau kita mampu membimbing orang-orang yang kita nilai mungkin jauh dari Allah hingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi suami-suami kita atau seorang suami yang melihat istrinya yang masih dalam proses memperbaiki diri, belum pakai jilbab, belum bisa baca Quran, resah, harus resah. Kalau ada suami melihat istrinya kok belum bisa baca Quran, dia mempunyai kewajiban, Bu. Karena ketika dia akad, bagaimana ketika akad nikahnya itu adalah salah satunya mitsaqan ghaliz, itu ikatan yang diikat dengan dasar lillahi ta'ala. Maka bagaimana dia membimbing keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Merugilah orang-orang dikatakan aib ketika kita dikatakan muslimah, kita dikatakan mukminah, tapi rupanya baca Quran belum bisa. Masih bagus banyak orang yang menyesali dirinya atau merasa sedih ketika ada orang lain yang dilihat, ya Allah, saya melihat ibu itu senang banget, dia baca Qurannya bagus. Sedih dia, saya belum bisa. Sedihnya itu adalah sinyal iman, walaupun itu butuh proses. Ketika dia belajar, kok berat juga ya baca Qurannya, apalagi pertama kali sebelum dia mengenal Islam, mungkin udah kayak banyak loh orang Islam kayak mu'alaf. Jadi dia itu Islam, tapi dari kecil didikannya bukan Islami. Sekolah mungkin sekolah umum, yang penting keduniawiannya, dunianya itu bagus, kerjaannya, prestasi di sekolah, tapi baca Quran nggak pernah itu orang tua ngasih supaya kamu bisa baca Quran. Padahal keluarganya juga Muslim. Ada nggak kayak gitu, Bu? Ada. Ketika dibuka Quran bingung, ini apa, huruf kok keriting-keriting gitu kan. Pada taraf itu, bahkan pada taraf itu. Maka bagaimana kita merengkuh surga itu? Di sini di bab yang akan saya sampaikan ada beberapa bab dari 24 bab. Yang pertama, petunjuk Nabi dalam menikah dan cara bergaul beliau dalam keluarga, adab-adab menikah, keuntungannya menikah, menghukum menunda pernikahan demi meneruskan studi, istri yang solehah, mungkin sampai istri yang solehah mungkin ya, karena kalau enggak ibu pulang maghrib nanti, pulang maghrib pun belum tentu selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwasanya saat ini kalau misalkan kita alhamdulillah dikaruniai imam yang baik, maka bersyukurlah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Dakhalat jannah. Kalau misalkan wanita mana saja yang meninggal dunia, lantas suaminya itu ridho terhadap istrinya, maka istri yang diridhoi itu masuk surga. Maka di mana pertama yang kita bahas di sini bagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW terhadap wanita-wanita yang harus dia taat kepada suaminya, dan harus dia taat kepada suaminya sampai pada batas suaminya mungkin mohon maaf akhlaknya kurang baik. Jadi tetap bersabar sampai pada batas tersebut. Tapi masalahnya gini, sebelum kita mulai, ketika kita mendapatkan ilmu itu, jadikanlah ilmu itu sebagai cermin, bukan kaca pembesar. Apa bedanya, Bu? Kita mendapatkan ilmu untuk menjadi cermin, untuk melihat diri kita sendiri, bukan kaca pembesar. Apapun temanya, misalkan di Al-Hujjah ini kita dengarkan tema tentang akhlakul karimah atau kejujuran atau amanah, kita dengarkan, dapat ilmunya, kita dapat ilmunya, langsung kita menilai orang lain dengan ilmu itu. Wah benar nih, kemarin saya dengar dari Ustaz tentang kejujuran, ini orang nggak jujur banget ya, lihat nggak amanah sekali. Jadi dia malah menjustifikasi orang-orang seperti itu, menjadikan ilmu sebagai kaca besar. Jadi dia ngeliatin orang-orang dengan ilmu. Yang paling baik adalah, yang paling bijaksana adalah bagaimana, Bu? Menjadikan ilmu itu sebagai cermin. Jadi kita lebih melihat pada, ya Allah, rupanya saya hari ini kurang jujur ya Allah. Ya Allah, mungkin saya nggak amanah.
Ya Allah, kemarin Ustadz menjelaskan tentang bagaimana keikhlasan dalam beribadah. Ya ampun, jadi selama ini saya riya ya Allah. Lebih melihat pada diri sendiri, karena nggak sedikit berarti banyak orang yang dapat ilmu justru dia bawa kaca besar. Ini ibadahnya nggak bener nih, riya ini, nggak terkabul, wairul makbul. Nah itu, ini hati-hati. Tapi tema kita ini memang khusus adalah untuk perempuan. Terlebih kalau memang khusus untuk muslimah, maka kita akan mengaca, bercermin. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan muslimah untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Rasulullah SAW menyampaikan khairun nisa, bahwasanya mana atau wanita yang disebut terbaik itu seperti apa? Khairun nisa itu apa saja kriterianya? Ini mungkin sudah sering dengar di kajian-kajian, tapi mungkin lebih detail lagi saya sampaikan di pemaknaan syarahnya. Yang pertama, perempuan yang baik, bahkan dikatakan sebagai layak untuk mendapatkan surganya Allah, khairun nisa. Yang pertama, idza nadarta ilaiha saratka. Ini kalau dilihat suaminya itu menyenangkan. Nah, kita coba bercermin. Menyenangkan ini dalam artian apa? Bukan sekedar perhiasan atau tampilan fisik, tidak, tetapi apa? Lebih pada akhlakul karimah. Jadi dilihat tuh nyenangin itu bisa dilihat di mana ya, gemesin, bisa gemesin ya, unyu misalkan, saya ngeliat istri saya kok, gitu. Itu mungkin dari fisik ya, tapi dari tingkah laku, dari Masya Allah, dia melihat istrinya lagi baca Quran, dia melihat istrinya lagi ngajarin anak baca Quran misalkan, dia melihat istrinya aktif di taklim, aktif di kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu kegiatan luar biasa positif yang menghantarkan dia kepada amalan ibadah yang bagus. Dia melihat saratka, jadi senang. Tasul nadirin, dilihat itu nyenangin. Itu sudah berpahala, kayak kita sudah berpahala. Jadi bahkan kita juga melihat itu di anak kita. Kalau misalkan anak kita melakukan hal yang positif, yang baik, itu nyenangin ibunya. Hal sederhana, anaknya tiba-tiba minta sajadah, Bu, saya belum sholat duha nih, saya mau sholat duha, padahal masih SD gitu. Bu, besok saya mau puasa Senin Kamis. Masya Allah, itu tasurun nadirin. Ini tapi terlebih perempuan, idza nadarta ilaiha saratka. Kalau kita suami melihatnya, maka menyenangkan dari akhlakul karimah terlebih, dan juga dari penampilan juga, Bu. Ya, mohon maaf, kadang-kadang memang indahnya pernikahan itu ketika dilandasi pertama, ketika dia menyadari bahwasanya pernikahan itu tanggung jawab dunia akhirat, maka pertanggungjawaban ini dia akan memposisikan, saya sebagai istri apa kewajiban saya, suami juga sama, apa kewajiban saya, bukan apa hak saya. Kadang-kadang kita lebih menuntut hak daripada melihat kewajiban, paham ya? Ya, jadi kadang-kadang ini hak saya sebagai istri, ini dicatat, ini belajar. Habis itu dituntut sama suaminya, ini suamiku, coba kamu belum memenuhi hak-hak saya. Suami juga bilang, oh kalau gitu saya juga punya hak-hak dari kamu dong. Akhirnya ngumpulin semuanya. Ketika itu disodorkan, maka ada terlalu banyak tuntutan dari masing pihak. Tapi coba kalau misalkan suami istri mencari kewajiban-kewajibannya, ya Allah, saya itu kewajiban saya taat sama suami. Suami juga gitu. Saya ini tugasnya pertama menyenangkan hati istri. Bagaimana saya tidak menyakitinya, bagaimana menafkahinya, lahir batin. Nah, dikumpulkan kewajiban-kewajiban. Insya Allah kalau ada dasar dari suami istri itu lebih mencari dan memenuhi kewajiban, maka hak-hak itu sendiri otomatis akan terpenuhi. Tapi kalau misalnya suami istri lebih mencari hak-haknya, maka yang terjadi lebih pada tuntutan. Dan kalau sudah tuntutan, nggak ada puasnya. Padahal kita melihat misalkan ada kajian, yang dengar ibu-ibu juga mungkin tentang suami idaman, suami soleh,
suami yang bagaimana dia itu seperti kriteria sahabat Rasulullah, janganlah sampai ke taraf Rasulullah jauh banget gitu. Tabiin saja, orang soleh saja. Pulang-pulang kita gedek lihat suami, ya Allah suamiku kayak gini, jauh amat ya. Jadinya apa? Nggak bersyukur. Yang bersyukur adalah bagaimana kita apapun yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, suamiku adalah suamiku, surgaku ada di dia. Maka di sini idza nadarta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka. Dan kalau suami menyuruh selama itu dalam kebaikan, maka kita seorang istri wajib mentaatinya, kecuali memang tidak pada kebaikan atau nauzubillah pada kemaksiatan. Kemudian wa idza qibtanaha hafizatka fi malika wa nafsiha. Jadi kalau kita ditinggal suami pergi, kita betul-betul amanah. Amanah di mana kita merasakan bahwasanya rumah harus dijaga. Ketika bahkan kita punya janji dengan siapapun, pergi kemanapun, suami harus tahu. Jangan sampai misalkan ditinggal keluar kota, misalkan suami seminggu pergi keluar kota, balik-balik kulkas nggak ada, misalkan. Di mana dijual, misalkan. Ada acara arisan ibu-ibu sosialita gitu. Sekarang tuh arisan nggak cukup 100.000, 200.000 kalau sudah gengsi karena komunitas. Karena apa bu? Komunitas. Ayo dong ikut sama-sama. Itu ada artisnya lah. Waduh sudah ada artis. Berapa arisannya? 10 juta. Gampang. Mulai suaminya pergi, apa yang bisa dijual nih? Ini berarti nggak masuk kriteria ini. Maksudnya wa idza khifta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Jadi dia menjaga dirinya, dia menjaga anak-anaknya, dia menjaga hartanya. Ini kriteria disampaikan Rasulullah menyampaikannya. Khairun nisa. Jadi sebaik-baik perempuan. Coba kita menjadikan ini cermin, bukan kaca pembesar. Kemudian ada 3 kelompok. Kelompok orang yang sholatnya bahkan auzubillah, sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat. Jadi la tarfa'u salatahum fawqa rusihim shibran. Jadi bahkan sholatnya tidak diangkat sejengkal, bahkan sejengkal di atas kepalanya enggak. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya itu. 3 golongan ini siapa? Yang pertama, orang yang menjadi imam sholat di suatu kaum tapi akhlaknya nggak bagus, akhlaknya jelek, nauzubillah, sampai orang-orang benci dengan dia. Misalkan dia mungkin imam di masjid tapi rupanya dia punya, mohon maaf bank, dia punya bank. Kalau sekarang di daerah-daerah itu ada bank apa sih? Kalau saya pernah dengar bank riba itu apa? Bank riba itu ada istilah bank detail, bank apa sih itu? Ya semacam itulah. Atau mungkin dia imam tapi punya diskotik, ada mungkin orang-orang yang gitu. Jadi artinya kegiatan dia sebagai imam tapi di luar itu akhlaknya jauh. Ini kalau ada orang seperti dan benci, orang-orang benci dengan sikap dia, maka sholatnya nauzubillah tidak diangkat. Yang kedua, istri wa imrah batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Jadi istri yang dia tidur tapi suaminya dalam keadaan marah. Suami dalam keadaan marah, istrinya tidur. Padahal kalau misalnya kita tahu Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal ini. Kalau misalkan ada suami yang marah dengan kita, maka kita sebagai istri itu sampai seperti ini. Wahai suamiku, ini tanganku. Jadi tangannya itu dikasihkan kepada suami. Pukullah aku kalau engkau ridho dengan itu. Yang penting kau jangan marah. Sampai takut seperti itu. Karena kalau nanti tahu dia di hari itu suaminya marah dan dia tidak minta maaf, kalau ada masalah itu susah. Minta maaf itu berat. Karena apa bu? Gengsi pasti. Karena apa bu? Kita merasa kita benar. Karena kalau sudah ada pertikaian antara suami istri, yang membuat pertikaian itu menjadi-jadi apa sih? Karena dua-duanya merasa paling benar. Jadi nggak bisa kamu yang harus minta maaf gitu lah ya. Si suami yang bilang kamu yang harus minta maaf. Kita tidak melihat bahwasanya rumah tangga itu bukan antara kamu atau saya, suami atau istri. Ini pertanggungjawaban sama Allah. Ya Allah, iya benar suami saya yang salah. Saya benar kok ya Allah. Tapi nggak apa-apa ya Allah, saya maafkan. Gitu saja mungkin. Artinya kita kalau melihat permasalahan lihat suami yang keras, suami yang
aduh ini suami nggak mau salah, selalu saya aja yang salah, saya yang salah gitu. Udah apa saya yang salah, tapi kita kembalikan, ini bukan masalah suamiku, karena masalahnya apa? Ridho Allah di suami. Maka kita minta maaf. Ada sebuah kisah yang pernah disampaikan seorang ulama. Beliau bercerita bahwasanya di Arab Saudi. Jadi suami istri lagi bertengkar, lagi tikai gitu ya. Masya Allah, ketika itu suami emosi, suaminya ini temperamen. Akhirnya, nauzubillah, dia nampar istrinya, ditampar istrinya. Bayangkan, nauzubillah, kita jangan sampai betul-betul dijauhkan dari sikap suami yang benar-benar nggak boleh. Sampai la tadribu al wajah. Rasulullah menyampaikan, jangan sampai kamu memukul di wajah. Itu Rasulullah sampai menyampaikan seperti itu. Tampar istrinya. Pas lagi berkelahi, pas lagi bertikai, bertengkar, mertuanya datang sama saudara-saudaranya. Mertua suaminya, ibu dari istrinya. Ketok-ketok. Assalamualaikum. Wah, sudah. Tuh suaminya itu udah mikir, wassalam. Ya kan? Dia lagi memukul istrinya, memukul anak dari mertuanya, datang ibunya. Sudah wassalam. Dia sudah deg-degan, udahlah habis saya. Dibuka pintunya, tapi cuci muka dulu istrinya itu. Disuruh duduk, nggak bisa membendung air mata, istrinya nangis. Kaget ibunya. Dona, ada apa? Kamu kenapa nangis? Jawabannya, ya Allah Bu, saya tuh kangen sama ibu. Saya tuh kangen sama ibu datang. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Jadi dipeluk ibunya. Ibunya senang gitu. Karena kalimatnya yang keluar apa? Ya Allah, anakku kangen sama aku sampai nangis. Padahal nangisnya Bu tampar suaminya. Suaminya di dalam dengar. Itu langsung rafah raqqa qalbahu. Jadi kalau bahasa Arab langsung, kalau kita lagi marah, tiba-tiba marah kita langsung hilang seketika. Marah menjadi sayang itu. Marah menjadi penyesalan itu. Ya Allah, istriku, udah aku tampar masih menutupi aibku. Sudah aku tampar masih menjagaku. Itu dikatakan hafidhat di situ, menjaga suami itu di situ. Jadi menjaga bukan sekedar menjaga harta saja, menjaga dirinya, tapi menjaga permasalahan supaya tidak diketahui orang lain. Dia berhak mau mengadu sama ibunya, tapi mungkin istri yang saleh, istri yang muslimah yang berhak mendapatkan surga ini adalah bagaimana dia memprioritaskan kepada kebaikan. Yang dilihat adalah ibuku, ummiku sudah mengurusku dari kecil, sudah mengurusku sampai aku dewasa, mencarikan jodoh, merestuiku. Cukuplah aku merepotkan gitu kan. Jadi dipeluk ibunya, ya Allah ibu, saya kangen Bu, udah lama nggak ketemu, gitu. Nangis. Padahal sudah baru seminggu nggak ketemu. Gitu. Akhirnya Bu, suaminya keluar dan bilang sama keluarganya, saya keluar sebentar ya, saya cari makan dulu gitu. Cari lauk dan buat makan bersama gitu. Ketika keluar, suaminya mampir toko emas. Dari mampir toko emas, beli sampai harganya 9.000 dinar atau berapa? 9.000 real, hampir 25 juta lebih. Dibeli, pulang bawa makanan, makan bareng, mertuanya pulang, dipegang tangan istri, dikatakan, istriku maafkan aku. Dikasih hadiah apa Bu? Emas. Tapi Ibu jangan mempraktekkan kayak gitu, nanti berharap emasnya gitu kan. Jadi Ibu lagi tengkar sama istri, cerita sama suami nanti pulang. Saya tadi dengar cerita bagus. Jadi bertengkar, kemudian kita menjaga suami kita, kasih bonus apa? Tapi tidak itu, suami yang betul-betul menyesal dan melihat akhlak yang luar biasa dari istri ini. Itulah kenapa dikatakan bahwa 3 golongan yang salah satunya adalah istri yang tidak diridhoi karena suaminya masih marah, tetapi istrinya cuek-cuek saja dengan tidur, maka la turfa'u as-shalah, salatnya tidak diangkat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa akhwani mutajadalan,
mutadharimani, jadi dua orang saudara yang berdiam diri. Dua orang saudara yang lagi ada masalah kemudian tidak bertegur sapa. Jadi bayan dari penjelasan dari hadis ini bukan sekedar saudara saja, Bu, bahkan teman juga. Makanya menjaga silaturahim ini luar biasa. Tapi ini dikatakan bahwa dua orang saudara yang kalau lagi dia bertengkar, dia ada masalah, enggak bertegur sapa, tidak ada yang mau ngalah, tidak mau menjalin silaturahim, maka dua-duanya ini sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya kalau kita paham ini, Bu, jadilah orang-orang yang berhati luas. Masalah itu akan menjadi seperti buih kalau kita hatinya seluas samudra. Artinya gini, jadilah orang-orang yang berbesar hati untuk memaafkan. Ketika kita tahu bahwa misalkan kita ada masalah dengan suami, jelas itu suami salah, kita mengingatkan dengan baik-baik, suami marah misalkan, tetap kita berlembut, tetap kita mendoakan. Adapun masalah dengan saudara misalkan, ada saudara kakak, adik misalkan, atau saudara sepupu atau saudara apalah, yang mana ada masalah, jadilah kita orang yang pertama kali datang dan minta maaf meskipun posisi kita salah. Artinya kita tetap menjadi orang yang tetap menjaga silaturahim itu dengan apa? Kita tetap berbuat baik meskipun kita dizolimi. Bayangkan, susah ya, meskipun kita dizolimi. Ini kan akhlak Rasulullah, akhlak Rasul. Dan akhlak Rasulullah yang seperti inilah justru yang membuahkan hasil luar biasa dari tersebarnya banyak hidayah. Bayangkan, hidayah dari akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadikanlah akhlak ini di rumah-rumah kita, tumbuh di hati suami kita, tumbuh di hati anak-anak kita. Sepele saja, ada anak bertengkar, anaknya ngelapor ke ibunya, Bu, nakal tuh, Bu, nakal, Bu, tadi gini. Ya sudah, sekarang bukan masalah siapa yang salah, siapa yang hebat adalah siapa yang berani minta maaf duluan. Yang bakal dapat hadiah dari Allah, pahala, dia yang minta maaf duluan. Ayo, siapa? Adik apa dia yang mau duluan? Oh, saya Bu. Ya nggak apa-apa, walaupun dia salah saya minta maaf. Itu hal yang sederhana yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian kalau kita melihat pembahasan yang pertama adalah tentang petunjuk Rasulullah SAW dalam menikah dan cara bergaul. Rasulullah menyampaikan bahwasanya hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'alat qurratu 'aini fi shalah. Ini luar biasa. Rasulullah menyampaikan bahwasanya ada dua di antara dunia ini yang melekat di kalian. Rasul menyampaikan gini, di antara yang melekat pada diri kalian di dunia ini, yang paling aku sukai yaitu yang pertama an-nisa wat-tib, perempuan. Ini banyak perkara di dunia ya. Di antara banyak perkara di dunia ini an-nisa wat-tib, perempuan. An-nisa, perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya adanya perempuan itu sebagai standar keimanan, penjagaan laki-laki itu di mana? Di perempuan. Bahkan negara itu bisa hancur karena siapa, Bu? Perempuan. Dan negara itu bisa mulia, bisa berjaya pun dengan perempuan. Makanya kenapa kalau ada orang yang tidak suka dengan suatu negara, misalkan Zionis, yang dihancurkan pertama adalah pemuda-pemudanya. Dengan cara apa? Dengan cara merusak akhlak para perempuan-perempuannya. Dengan cara apa? Diberikanlah dia idola-idola baru dalam kehidupannya yang itu jauh sekali dari contoh teladan yang bagus. Tapi contoh teladan maksiat yang bagus iya. Makanya sampai saya tahu tuh ada istilah grup band namanya Blackpink. Ibu-ibu mungkin nggak tahu. Ibu tahu nggak? Ada yang nggak tahu, bagus. Karena saya pernah dikirimin saudara petisi penolakan Blackpink. Blackpink ini apa gitu kan? Ini akhirnya dikasih tahu Blackpink itu band Korea yang mana ini menjamur, virusnya luar biasa.
sampai idolanya itu ditempel di dinding-dinding. Jadi jangan-jangan coba dicek buku anak-anak ibu atau dindingnya atau diarenya, jangan-jangan ada Blackpink di situ. Itu salah satu, banyak sekali yang lainnya. Artinya apa? Rasulullah menyenangi perempuan karena itu adalah salah satu yang sudah fitrahnya laki-laki, senangnya perempuan. Dimana kalau misalnya perempuan itu rusak, nauzubillah, maka laki-laki pun gampang dirusak. Kan godaan yang paling berat laki-laki yang mana dia bisa terjerumus adalah dengan perempuan. Kemudian watib adalah wewangian. Rasulullah senang banget dengan wangian. Bahkan kita disunnahkan laki-laki itu kalau ke masjid sholat Jumat atau beribadah untuk menjaga badannya supaya tidak, bahkan kalau misalnya kita masuk masjid dan kita mengganggu sholat dengan bau badan, itu juga termasuk dosa. Ada orang yang makan jengkol misalnya lagi jamaah, Allahu Akbar, lebar sekali mulutnya, baunya ke samping kiri kanan, itu mengganggu kekhusyuan. Hal yang sederhana saja Rasulullah sudah atur, hal yang sederhana saja Rasulullah sudah ajarkan untuk supaya tidak ada ida itu menyakiti, membuat orang nggak nyaman seperti itu. Makanya kalau misalnya kita sholat itu kan bolehlah kita ibu-ibu maaf yang saya bahas ibu-ibu biasanya, karena ibu-ibu kalau bawa sajadah ke masjid itu yang dibawa sajadahnya lebar banget, kayak kaplingan. Jadi bawa sajadah udah kayak karpet itu. Dan biasanya orang itu kalau nggak ngerti, belum pernah ngaji gitu, ya sajadahnya tempatku, kalau sholat jangan deket-deket gitu. Ada kayak gitu nggak paham maksudnya. Salah satu kebaikan dari sholat min tamamis sholat itu dekatnya kaki dengan kaki misalkan. Cuma nggak ekstrim juga. Saya pernah juga ada di masjid mana gitu sholat, kaki saya betul-betul diinjek tuh, jadi nggak mepet tapi diinjek gitu. Saya bilang subhanallah, ini mengamalkan sunnahnya terlalu semangat. Saya bilang nggak apa-apa lah. Tapi nggak salahnya kalau kita ketemu dengan orang yang nggak paham sunnah, belum paham sunnah, itu bisa marah akan diinjek balik gitu. Jadi ini sholat nggak jadi sholat tapi injek-injekan kaki. Semuanya coba kita amalkan dengan ilmu, insya Allah baik. Tapi yang ketiga luar biasa, Rasulullah mengatakan bahwasanya ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Tetapi jantung hatiku yang paling aku cintai bukan perkara dunia dua tadi, wanita dan wewangian, bukan wanita dan wewangian, tapi apa? Ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadi jantung hatiku yang membuat aku nyaman, yang paling aku senangi adalah sholat. Ini kenapa rahasia di mana Rasulullah sangat senang sholat? Karena di setelah Rasulullah SAW mendapatkan energi iman, nge-charge iman. Kalau HP kita lowbat, di-charge. Rasulullah juga nge-charge iman dengan sholat, senang banget sholat. Jadi sampaikan ulama menyampaikan tidaklah Rasulullah mendapatkan masalah kecuali zahaba ila shalah. Beliau itu kalau ada masalah pergi sholat. Kalau itu bertepatan dengan sholat sunnah bagus. Masih sibuk galau, ada masalah, pagi-pagi ditagih hutang, belum ada duit, pas duha jam 8, jam 7, Masya Allah belum sholat duha. Sambil kita curhatnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau makna dari tiga tadi bahwasanya khairun nisa, yang ketiga kan menjaga dirinya, hartanya. Itu menjaga dirinya, hartanya adalah bahkan dari permasalahan yang supaya orang luar nggak tahu. Masalahnya sekarang tuh banyak ketika perempuan, mohon maaf, istri-istri mendapatkan masalah, kalau nggak kuat nahan masalah itu supaya tidak keluar, dia tulis di medsos. Nggak usah lah tulisan, cukuplah ibu di status WA ibu pakai emoticon sedih, nangis. Itu apa? Biar apa? Biar orang lain tahu kalau kita lagi galau. Kenapa coba kayak gitu? Jadi nggak usah nulis status, emoticon nangis saja. Nanti kan temennya nanya, aduh ada apa sih? Gitu ya. Aduh lagi ada masalah apa?
Akhirnya apa? Ujung-ujungnya curhat apa? Suamiku, sudah ya. Suamiku gini-gini, aku nggak kuat. Kalau kita betul-betul ingin mencari solusi dari permasalahan itu, yang pertama nih, pastikan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan di munajat lewat doa-doa. Kemudian kita muhasabah. Jadi kalau ada masalah dengan suami, di muslimah yang dirindukan surga ini, pertama adalah dia muhasabah. Ya Allah, dosa saya sampai suami saya tadi kasar sama dosa saya. Mungkin introspeksi. Kedua, dia kalau mau sharing adalah ke orang yang tepat. Mungkin saudaranya yang ngerti agama, atau temannya dia pilih-pilih temannya yang ngerti agama, atau kalau lebih bagus lagi adalah orang terdekat. Di situ mungkin bisa jadi siapa, kakaknya atau siapa yang kita tidak mengumbar semua permasalahan dengan detail kan. Kalaupun perlu kita bisa menceritakan orang lain. Misalkan ibu-ibu cerita kepada siapa, kakak perempuan, kalau misalkan teman saya kemarin ada masalah, dia sama suaminya bersikap seperti ini, itu gimana itu? Padahal ceritanya apa? Suaminya sendiri, Bu. Jadi nggak mengumbar dengan jelas. Itu kalau betul-betul terpaksa. Masalahnya sekarang, masya Allah, ada masalah dikit di medsos, di Facebook, di Twitter, Instagram, atau makanya gampang. Kalau misalkan kelihatan ada masalah keluarga itu, biasanya postingan istrinya adalah nulis misalkan laki-laki yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Laki-laki yang dilaknat Allah semua, ciri-ciri laki-laki yang dilaknat Allah dicari, diposting di mana? Wah, ini berarti lagi ada masalah sama. Ini menjaga susah. Jadi kalau kita ada masalah, jadikan sholat ini sebagai penguat kita. Jadikan sholat ini sebagai penguat kita. Kenapa? Salah satu penolong dari seorang hamba itu dengan sholat dan sabar. Sabar ini berproses. Semua orang mendapatkan masalah itu ada levelnya. Kalau kita merasakan pedes, nggak mungkin kita langsung minum air dingin terus pedesnya itu hilang, nggak mungkin. Berproses. Kita cari air panas apa air dingin supaya lebih cepat. Saya tanya, kalau lagi kepedesan mana yang dicari? Air dingin atau air panas? Justru air panas. Air panas. Dan itu pun bukan langsung hilang. Permasalahan dari setiap yang kita punya sama. Kita minta cepat selesai nggak mungkin. Tapi kita semarah-marahnya kita sadari bahwa ini berproses. Sabar dulu, muhasabah dulu, berdoa dulu, kemudian cari cara yang paling terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Di sini petunjuk Nabi dalam menikah dan cara bergaul beliau menyampaikan bahwasanya beliau adalah menyampaikan khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli. Jadi jelas bahwasanya Rasulullah itu sebaik-baik, jadi sebaik-baik kalian, ini kepada suami ya, sebaik-baik suami kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Tapi kalau ini adalah terhadap keluarganya, bisa berarti istri terhadap suami, terhadap anak, bagaimana dia melakukan posisi dia, kewajiban dia. Sama suami juga seperti itu. Kalau Rasulullah mencontohkan Rasulullah menyampaikan aku adalah sebaik-baik imam, ya, sebaik-baik apa? Imam, pemimpin keluarga. Dalam mendidik, dalam tarbiyah itu paling baik siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasulullah itu istrinya berapa? Siapa yang tahu istri Rasulullah berapa? 9. Dari 9 itu Rasulullah berlaku adil sekali. Tetapi ada sesuatu yang Rasulullah tidak mampu untuk adil. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya Allahumma hada qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Lagi untuk hak kita terhadap istri-istri, kalau misalnya istrinya banyak, dari nafkahnya, dari ini itu Rasulullah mencontohkan keadilan yang luar biasa. Tetapi dari rasa perasaan ini Rasulullah pun jujur bahwasanya itu bukan
kekuasaan, bukan kekuatannya. Yang mengatur muqallibal qulub siapa? Hati itu siapa? Kita lebih condong ke sini itu Allah. Maka Rasul menyampaikan, kalau lah ini aku tidak sanggup, maka ya Allah, diartikan bahasa sini, janganlah engkau mengecamku, janganlah ya Allah engkau mengecamku. Ini sama seperti kita sama anak-anak kita. Ibu punya anak 3, jujur, ibu bisa berlaku adil enggak dalam perasaan? Bisa nggak? Ibu punya anak 3, adil dalam rasa sayang ini sampai ini adil, bisa? Jawabannya enggak. Pasti ada perasaan yang aku lebih cenderung ke sini lebih besar. Itu ada. Walaupun nggak mungkin kita jujur sama anak dan nggak boleh juga. Nah, ya seperti saya, ibu mau jujur sama saudara nomor 2 yang paling kecil, kalau yang bungsu itu ibu paling sayang. Kalau yang paling bungsu biasanya nggak ada yang iri. Ya kakak-kakaknya nggak ada iri. Artinya apa? Kalau misalnya dari perasaan, Rasulullah mencontohkan tidak bisa. Tetapi dari bagaimana keadilan, misalkan hak-hak mereka, mohon maaf, giliran malam saja Rasulullah sangat adil. Dan bagaimana mentarbiyah. Ibunda kita, Siti Aisyah, itu pernah cemburu sama salah satu istri Rasulullah. Saya lupa namanya, Sofiyah apa. Jadi cemburu itu diungkapkan dengan kalimat seperti ini, ya Rasulullah, janganlah engkau memperhatikan dia terlalu lebih. Dia kan kada. Kalau bahasa kita mungkin fisik, yang diserang sudah fisik. Ya Rasulullah, jangan dong kamu memperhatikan dia lebih, karena cemburu. Dia kan, mohon maaf, pendek misalkan. Pendek. Itu Rasulullah marah. Tapi marahnya Rasulullah dengan lembut tapi tegas. Dikatakan pada ibunda kita Siti Aisyah, ya Aisyah, kalaulah kata-katamu tadi dicelupkan di dalam lautan, kata-katamu tadi dicelupkan di dalam lautan, niscaya lautan itu akan keruh. Lautan itu akan keruh. Bayangkan itu, jagalah omonganmu. Rasulullah. Jadi Rasulullah bagaimana beliau bersikap adil dan kemudian bagaimana mengingatkan istrinya dengan lembut tapi tegas. Ada juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih keturunan Yahudi, yaitu Sofiyah binti Huyai kalau nggak salah. Itu masih keturunan Yahudi. Itu dipanggil sama istri Rasulullah yang lain dengan kalimat yang nggak nyaman. Kalimat yang nggak nyaman, kalimatnya seperti ini. Ya binta Yahud, jadi hei anak Yahudi gitu. Wahai anak Yahudi, nggak enak banget kan didengarnya gitu. Wahai anak Yahudi. Ngadulah istri itu beliau kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Rasulullah memberikan motivasi. Katakanlah kepada mereka bahwasanya pamanku Nabi, ayahku Nabi, suamiku Nabi. Jadi untuk memotivasi. Apa katanya? Katakan kepada mereka bahwasanya ya, aku Yahudi, di mana ayahku Nabi, pamanku Nabi, suamiku Nabi. Artinya keturunannya masih siapa? Keturunan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa punya sepupu namanya Nabi Harun. Suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janganlah panggilan itu membuat kamu tersakiti. Itu panggilan kebanggaan. Kamu bilang Yahudi, iya saya Yahudi. Ayahku Nabi, pamanku Nabi, suamiku Nabi. Jadi yang ngolok-ngolok langsung. Kadang-kadang kita kan pengen ngolok-ngolok orang, pengennya supaya dia sakit hati. Bagaimana kalau kita ngolok-ngolok orang rupanya dia nggak sakit hati? Kembalinya pada siapa? Pada kita yang ngolok. Kita pengen dia sakit hati, kita pengen dia kecewa, pengen dia santai-santai saja. Ini muslimah yang hebat itu. Tidak gampang baperan. Baperan. Bawa perasaan. Kemudian ini untuk adab-adab menikah, saya pikir kita lewati saja ya, karena di sini ada pembahasan sekitar banyak sekali, 23 pembahasan yang itu tentang, mohon maaf, hubungan suami istri. Mau dibahas hubungan suami istri.
Kita coba ke keuntungan menikah itu apa saja. Nah, nanti bedah buku ini ya yang saya sampaikan dalamnya. Berbagai keuntungan menikah. Maka yang mungkin di sini ada yang mencari jodoh atau ada yang ingin suaminya memperlakukannya lebih baik, ini bisa jadi ilmu. Yang pertama, keuntungan menikah jelas bahwasanya itu adalah sunnah Rasulullah SAW, mengikuti perintah Allah dan mengikuti apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Kemudian ini menjaga apa? Menjaga diri kita dari kemaksiatan yang luar biasa. Karena apa? Dulu di zaman para sahabat atau di zaman tabi'in, orang-orang soleh itu gangguannya enggak semudah dulu. Itu maksiat susah. Tapi sekarang tuh maksiat bahkan di rumah kita, bahkan di kamar kita, bahkan bisa muncul dari sesuatu yang selalu kita bawa. Apa itu? Apa yang selalu kita bawa? Dari situ saja maksiat sudah bisa muncul, banyak sekali. Jadi handphone ini ibarat dua mata pisau. Apa kita nanti bisa mendapatkan kebaikan atau auzubillah kita malah mendapatkan banyak dosa. Kemudian adalah orang menikah, sampaikan Rasulullah SAW bahwasanya penduduk surga dari muslimah itu yang pertama adalah sifatnya itu penyayang dan banyak anak. Penafsiran banyak anak ini ada dua, artinya bukan banyak anaknya banyak gitu kan, tetapi ketika istrinya mengajak itu dia selalu siap sedia. Artinya ya dimanapun kapanpun ya sudah cukup tahu itu. Jadi saya nggak perlu memperbanyak keturunan menikah ini. Kemudian menciptakan ukhuwah kekeluargaan, karena kita akan tambah keluarga. Jadi nikah itu bukan saya sama suaminya, tapi sama keluarga suami. Bukan suami sama istri saja, tapi bagaimana menjaga hubungan. Makanya mohon maaf ini, kalaulah kita misalkan ada seseorang yang harus terpisah dengan berbagai sebab dengan suaminya, janganlah sampai memutuskan dengan keluarga suami. Tetap berbuat baik. Karena apa? Kita sudah menciptakan ikatan kekeluargaan antara dua keluarga ini. Kemudian juga menikah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jadi ini jaminan ketika ada orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan pernikahan, karena bahkan sekarang ini sudah mulai tren nikah muda. Ada teman saya banyak di kuliah di Mesir, adik-adik kelas juga banyak di Mesir, di Madinah. Ini kalau sudah tahu keutamaan dari menikah itu, mereka akan cepat-cepat. Dengan tentunya ilmunya sudah cukup, umurnya sudah cukup. Untuk apa? Untuk menagih janji Allah itu. Apa janji Allah? Kalau kalian miskin, Allah akan membuat kalian kaya. Dengan keutamaannya. Artinya semuanya jujur saja. Ibu punya pengalaman yang sama. Dulu pas nikah pertama kali, ibu bisa ngitung waktu mungkin masuk rumah kontrakan atau masuk rumah baru, ada berapa barang di situ. Mungkin karpet doang, kasur belum ada, mungkin piring juga cuma berapa. Tiba-tiba sekarang sudah bingung, ini mau ditaruh mana, barang sudah nggak cukup rumah itu. Rezeki bertambah, belum lagi rezeki yang lainnya. Ini janji yang disampaikan dalam Al-Quran untuk supaya kita itu tidak ragu-ragu, karena keraguan-raguan itu waswasun syaitan. Dan waswas syaitan itu di mana, Bu? Di hati. Dan kalau sudah ada waswasus syaitan membuat kita galau, apa yang harus kita lakukan, Bu? Wudu. Luar biasa. Wudu. Kemudian sholat. Kemudian kalau di Quran Yunus ayat 57 itu disampaikan maksudnya syifa'un, Al-Quran sebagai penyembuh. Baca Quran. Jadi kalau kita lagi galau itu, baca Quran itu efektif banget, luar biasa efektif. Ambil wudu, sholat sunnah, ambil baca Quran.
efektif banget. Jadi baca Quran apalagi mentadaburi isinya, syifaun, karena sudah jelas di 57 itu Yunus 57 itu akan menjadi penyembuh. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati kita, sudur itu hati kita, luka dari mungkin difitnah, luka yang merasa terzalimi, atau luka kita kadang-kadang sedih gak ada alasannya. Banyak orang yang sedih tanpa sebab, tiba-tiba ya Allah kok sedih banget, nggak tahu kenapa. Itu pertama atharud danbi, itu ada asar penyebabnya karena dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa itu, kalau orang beriman itu, Rasulullah menyampaikan apa? Di dalam hatinya akan ada satu titik hitam. Satu titik hitam. Caranya kita bertobat, kita beristighfar, titik hitam itu akan hilang. Jadi beruntunglah kalau kita melakukan dosa, Allah mengingatkan dengan ketidaknyamanan perasaan, dengan kita tiba-tiba ingat. Jadi kalimat ini ada satu kata 4 huruf yang kalau kita pegang itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang istiqamah. 4 huruf satu kata. Apa? Ada yang tahu? Iman. Hampir benar. Kalimat itu adalah malu. Ya Allah, saya malu ya Allah, hari ini saya belum baca Quran ya Allah. Ya Allah, saya malu ya Allah, hari ini saya belum sholat duha ya Allah. Ya Allah, saya malu ya Allah, 2 bulan saya nggak ikut taklim ya Allah. Ya Allah, saya malu padamu ya Allah, saya belum berzikir padamu. Ya Allah, saya malu ya Allah, saya di rumah tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai istri yang baik ya Allah. Kemarin suami saya marah dan saya biasa malu padamu. Malu kepada Allah dari perkara-perkara yang kita jauh dari Allah. Bahkan Siti Aisyah menyampaikan bahwasanya kalaulah hari ini tidak bertambah ilmuku, tidak bertambah amal ibadahku, tidak bertambah kontribusiku kepada umat, rugi. Hari itu aku anggap tidak ada. Hari itu aku anggap hari yang gak bermanfaat. Baik, itu kata siapa? Ibunda Aisyah. Nanti malu. Kita berakad bahwasanya pada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu malulah dari kebaikan-kebaikan kita yang semakin turun, bukannya semakin naik. Malulah kita menjadi orang-orang yang selalu terperdaya dari waktu yang hilang, tapi kita tidak bisa memaksimalkan waktu itu dengan baik. Malu. Jadi kuncinya di situ. Kemudian apa? Yaitu kebutuhan masing-masing suami istri terhadap pasangannya untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Ini di buku ini disampaikan bagaimana Rasulullah berikan contoh untuk apa tadi, keuntungannya menikah, yaitu apa? Ketentraman jiwa. Seharusnya menikah itu kita semakin tentram kalau kita mendapatkan pasangan yang baik. Nah, ada kalimat yang mengatakan bahwasanya kalaulah imam pertamamu jangan tidak meneguhkan kepada jalan ke surga, bisa jadi imammu selanjutnya mungkin bagi orang yang belum menemukan imam yang pas, yang terakhir semoga membawa kita ke surga. Tapi kita berapa saya imam yang kita punya sekarang dengan segala macam kekurangan, suami kita adalah termasuk orang-orang yang berproses untuk menjadi yang lebih baik. Kita tidak bisa menuntut cepat, nggak bisa. Karena apa? Kembali pada diri kita. Kita mengajar. Jadi gini, kalau kita pengen segala sesuatu baik di rumah kita, anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, suami kita menjadi orang yang soleh, kita mengajar. Ini kita posisinya sebagai apa? Saya ini kuat nggak untuk selalu bermunajat di setiap malam untuk mendoakan suami saya? Kita saja malas sholat qiyamul lail. Bagaimana kita mendapatkan keinginan kita yang tercapai? Itu ada kisah seorang perempuan yang luar biasa dinukil para ulama, salah satu perempuan yang luar biasa, yaitu istrinya Umar bin Abdul Aziz. Istrinya Umar bin Abdul Aziz, saya lupa namanya, Ummu Iyal, kalau nggak salah namanya Ummu Iyal. Beliau ini ketika itu Imam bin Abdul Aziz menegur dia karena beliau ini
keturunan raja-raja. Istrinya siapa? Umar bin Abdul Aziz masih keturunan raja-raja. Ayahnya raja, saudara-saudaranya raja juga. Ketika itu perhiasannya banyak, kalung lah, gelang, banyak sekali perhiasannya. Hingga ketika itu ditegur oleh suaminya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, suami yang soleh, seorang pemimpin yang luar biasa. Dikatakan pada istrinya, wahai istriku, kamu pilih mana? Hartamu atau aku? Hartamu atau aku? Ini kalau yang menyampaikan suami yang soleh, insya Allah istri itu nggak akan berpikir macam-macam, karena suaminya soleh. Kamu pilih mana? Hartamu atau aku? Kalau misalnya kamu pilih hartamu, maka kita akan berjalan sendiri-sendiri. Tapi kalau kamu pilih aku, sedekahkan hartamu semuanya di Baitul Mal. Jawabannya apa? Istri yang soleh mengatakan, wallah, engkau adalah yang paling aku cintai setelah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa yang kau sampaikan suamiku, aku sam'an wa ta'atan. Sami itu wa ta'atu. Aku taat, aku mengikuti. Semuanya Bu ditaruh di Baitul Mal. Kok sekarang ada suaminya gitu, ibu mau bilang apa coba? Apalagi itu bukan banyak harta yang dimiliki sama Ummu Iyah tuh bukan pemberian suaminya, ada sedikit, yang lainnya tuh punya sendiri gitu. Kalau ibu tiba-tiba malam nanti dikasih tahu suami kayak gitu, Bu kemarin baru beli emas ya, berapa gram? Kamu pilih aku atau emasmu? Nah, ibu ngomel-ngomel lagi, ini saya beli pakai uang saya sendiri. Nah, artinya kita prioritas di situ apa? Hubbullah wa hubbur rasul wa ta'ah ala ma amarallahu bihi al-khair. Jadi yang dipikirkan Ummu Iyah itu bukan perkara kehilangan sesuatu, harta yang mewah, bukan. Dia mikirnya bahwasanya ini pembuktian aku sayang pada Allah dan Rasul, dan apa yang diucapkan suamiku adalah hal yang kebaikan, bukan kemaksiatan. Bolehlah kita miskin di dunia, tapi kayalah nanti di akhirat. Apakah kita memilih kaya raya di dunia tapi nauzubillah kita miskin di akhirat? Kita tidak punya apa-apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntunan-tuntunan yang disampaikan di sini adalah bagaimana kita mendapatkan ketentraman hati ketika menikah itu dari suami yang kita harapkan. Suami kita itu adalah termasuk orang-orang yang berproses menjadi baik kalau belum baik. Dan kalau kita sudah menemukan suami yang idaman, yang berkata, ya Allah, alhamdulillah suamiku sholat 5 waktu, baca Qur'annya walaupun belum fasih tapi tetap baca Qur'an dengan giatnya, dan selalu mengajakku kepada kebaikan, masya Allah, itu surga itu, surga. Jadi muslimah itu mendapatkan surganya itu lebih mudah sebenarnya. Karena apa? Pengabdiannya kepada suami itu pun dihitung apa? Pahala yang luar biasa. Bikinin kopi, bikinin makanan, keringat yang menetes waktu ngepel rumah, mentaati suami itu semuanya pahala. Lihat, Rasulullah menyampaikan bahwasanya innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fim ra'atik. Bahwasanya bayangkan suami pun mendapatkan surganya juga mudah. Karena apa? Setiap kali dia mencari harta dengan halal dan mencari hartanya itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Pasti Allah akan memberikan pahala. Bahkan satu suapan nasi yang dimakan oleh istrinya. Maka kita berharap, ya Allah, semoga doa istri yang jangan sampai terlewati, Bu. Ya Allah, jadikanlah suamiku dalam pekerjaan dapat pekerjaan yang halal, pulang bawa harta yang kasarnya sedikit gak apa-apa daripada banyak tapi nauzubillah haram. Itu suami kalau nggak banyak dituntut dengan materi itu insya Allah lebih tenang. Karena sekarang itu yang menghancurkan banyak keluarga itu apa? Ketika istri ilmu agama kurang, banyak menuntut, suami pun ilmu agama kurang, dituntut, akhirnya apa? Lari kemana? Gimana caranya nyenengin istri ini? Maunya dibeliin mobil, maunya dibeliin rumah lagi. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Mencari harta yang
Nauzubillah haram. Pengennya dia mengumpulkan harta itu supaya banyak. Padahal kaidahnya ketika kita mencampur harta yang halal dengan yang haram atau yang halal dengan subhat, itu akan merusak. Itu kaidahnya. Jadi innal halal wal haram jama'al halal wal haram liyukthir. Pengennya mengumpulkan barang banyak, harta yang banyak, tapi mencampurnya malah rusak. Kalau sudah rusak apa? Dicabut keberkahan. Kalau dicabut keberkahan apa? Banyak tapi merasa kurang. Di rumah itu semuanya cukup. Yang nggak cukup apa? Yang nggak cukup hatinya itu kering. Dia merasa kayak orang haus. Minumnya minum air laut. Makanya biasanya pertengkaran itu kan di rumah kadang-kadang kita cobalah muhasabah. Sempat ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, di rumah itu semuanya cukup, tapi kenapa saya sama istri sering tengkar? Yang saya sampaikan pertama, lihat bagaimana hartanya. Terus kedua, lihat bagaimana ibadahnya di rumah itu. Jangan-jangan tuh rumah nggak pernah terdengar tilawah Quran. Karena apa? Kalau sudah orang jauh dari zikir, jauh dari baca Quran, paling mudah dimasukin syaitan. Di situ godaan luar biasa. Karena prestasi utama syaitan kalau level degree paling tinggi adalah memisahkan antara dua suami istri. Jadi iblis itu apa? Yang pertama dicari bagaimana biar pisah, bagaimana dia biar tengkar. Makanya dua-duanya harus punya ilmu untuk merawat keluarganya supaya istiqomah. Kemudian hukum menunda pernikahan. Hukum menunda pernikahan demi meneruskan studi. Ini saya baca di buku ini ya. Bagaimana hukum? Di sini Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Apabila datang kepada kalian seseorang pemuda atau enggak muda juga enggak apa-apa, artinya dia laki-laki yang masih kuat, yang kalian sukai agamanya, jadi akhlaknya dan agamanya, maka nikahlah dengan dia. Kalau tidak, takul fitnatun. Jadi di hadis di sini nggak disampaikan hadis setelahnya, tapi yang saya tahu ada hadis selanjutnya bahwasanya kalau seandainya tidak, banyak sekarang pernikahan yang dipersulit. Jadi sudah lihat ini agamanya bagus, dilihat maisahnya walaupun nggak banyak, insya Allah cukup maisah nomor sekian ya, tapi akhlaknya agamanya bagus. Datang pemuda dan kita nolak karena alasan yang tidak penting atau tidak utama. Aduh, ini kerjaannya belum kerjaan tetap nih. Oh, dia hafal Quran, hafal Quran, tapi nanti masa saya mau makan dari apa yang dia baca? Nggak kenyang saya dengerin dia baca Quran. Auzubillah. Dia menolak. Takun fitnah, maka akan banyak sekali fitnah setelah itu. Fitnah itu digambarkan apa? Makna fitnah ini. Yang pertama, banyaknya nauzubillah perzinahan. Yang kedua, dia akan diikutkan kepada hal-hal yang mana maksiat itu semakin mencengkram dia. Jadi gini, lihat, mungkin kalau ibu-ibu jarang lihat TV, tapi mungkin tahu lah ya, di televisi itu kalau ibu nggak usah lah susah-susah, ibu nyetekin TV aja, nyala aja TV, itu langsung kelihatan di mana ada pergaulan yang luar biasa dipertontonkan kepada anak-anak kita. Pergaulan yang dilihatkan di situ, pacaran itu biasa, pacaran itu lumrah, pacaran itu wajar. Kalau nggak pacaran berarti nggak wajar. Kalau nggak pacaran berarti kuper, nggak keren. Oh, misalkan bintang ini, artis ini cinlok sama artis ini, kemudian diwawancarai peluk-pelukan. Yang lihat baper, yang lihat senang, ya pun dicoba, itu sudah cuci otak, dicuci otak. Makanya muslimah yang menjaga dirinya adalah ketika dia memikirkan bukan masalah kedepannya nanti bagaimana, penting memang dalam masalah kehidupan itu penting. Tapi Rasulullah menyampaikan di sini kalau datang seseorang yang akhlaknya jelas, semuanya bilang akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka insya Allah dia akan mengantarkan kita kepada kebaikan yang lebih panjang masanya, di mana di akhirat kelak. Tapi
Kalau kita memprioritaskan yang hartanya dulu, nah nanti bisa belajar agama dia. Ini misalkan belum, nah nanti dia bisa baca Quran. Nauzubillah, ketika sudah nikah bergelimang harta, dia baru sadar pentingnya, tentramnya hati istri itu ketika ada pesan-pesan keimanan dari suami. Paling senang kalau istri itu diperdengarkan tausiah tentang keimanan dari suami. Kemudian kalau misalkan paling senang kalau kita diajak sama suami kepada kebaikan yang bersifat itu merengkuh atau meraih pahala Allah. Ayo kita, kemarin itu saya lihat ada postingan bagus orang nikah, dimana kalau nikah kan nyewa gedung gitu kan, nyewa ini enggak, dia nikah di tempat banyaknya pengungsi. Jadi di tempat pengungsi dia bikin tenda, dia akad nikah, pernikahan itu walimahnya itu di tempat pengungsian. Jadi dibikin tenda, semua yang ada pengungsi diundang makan di situ, walimah. Jadi dia mensyukuri dengan apa yang dia. Jangan sampai, kan Rasulullah juga menyampaikan kalau seburuk-buruknya makanan walimah itu kalau kita tidak mengikut sertakan orang-orang yang tidak mampu. Jadi nikah yang diundang orang-orang kaya semuanya, kolega-koleganya semuanya, nggak ada itu masyarakat kanan kiri, orang yang nggak mampu nggak diundang, nggak level gitu. Itu seburuk-buruknya makanan, itu di dalam hadis sampaikan seperti itu. Taib, istri yang solehah ini pembahasannya panjang lagi. Kalau diteruskan bisa lumayan. Jadi gimana kalau misalnya kita teruskan nanti, dan kalau sekarang ada pertanyaan tanya jawab, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau seandainya ada dua orang yang sedang bertikai atau salah paham, terus yang salah satunya sudah meminta maaf, yang satunya tidak mau maafkan, hanya ingin saja, tapi ternyata pada prakteknya dia tidak memaafkan. Gimana hukumnya bagi yang sudah minta maaf atau itu, tapi tetap berdosa atau gimana Ustaz? Jadi kalau ada kita bertikai sama orang, kadang kalau bertikai itu memang kacamata itu biasanya kacamata asuhtu, kacamata, kalau kita pakai kacamata kebencian, kita tidak akan mampu menilai kebenaran dari dia, nggak ada benernya dia gitu lah. Kalau kita pertama ini, kalau kita ada masalah sama siapapun, pasti kita akan menilai diri kita benar dan dia salah. Kalau sudah seperti itu, pasti kita nggak mau mengawali untuk minta maaf. Nah, ini yang umum yang terjadi. Padahal seharusnya kalau kita ada masalah, kita bukan melihat dari ainus suhti, tapi ainur ridho. Kita melihat dari kacamata keridhoan. Sejelek-jelek, saya pernah, Ustaz, saya itu benci sama ibu saya. Dia benci sama ibu saya gini-gini. Yang diceritakan dari dia mungkin ibunya akhlaknya kurang bagus. Mungkin ini saya bilang, kalau kamu mencari kesalahan ibu kamu akan menemukan berpuluh-puluh, beratus-ratus. Kalau kamu niat mencarinya akan ada aja. Tapi kenapa kamu tidak mencari dengan ainul itu? Ya Allah, sejelek-jeleknya, mohon maaf, mungkin ada ibu yang kurang amanah atau mungkin yang temperamen yang sejelek-jeleknya ibu kita, mereka melahirkan kita, mereka mengurus kita sampai besar. Mereka mendidik kita dengan hartanya yang mungkin, artinya kebaikan juga akan kita temukan banyak. Disitulah nanti ada kekuatan kita untuk mengawali, untuk minta maaf, walaupun benar-benar deh posisi kita pada posisi yang benar, dia salah. Kok saya minta maaf? Kan saya benar. Kayak ini nggak logis. Karena kita bukan permasalahkan gengsi atau saya dianggap datang kemudian dia menghinakan kita. Nanti kan musuh kita mengatakan, nah kan kau minta apa? Ya kamu salah. Enggak. Ini sudah jauh dari itu. Karena hati yang luas
bukan memikirkan bagaimana dia pertikaian itu, enggak. Bagaimana Allah melihat pertikaian aku dengan dia. Bagaimana Allah melihat itu. Bukankah Allah tidak suka dengan pertikaian? Bahkan kalau 3 hari kita tidak bertegur sapa, kita sudah mendapatkan dosa terus. Kita menuai jariah dosa. Maka bismillah, datang ke dia, kita minta maaf dengan selembut-lembutnya cara, sesantun-santunnya cara. Tiba-tiba dia masih marah, tiba-tiba dia tidak ridha, itu sudah urusan yang lain. Karena urusan kita sudah bukan sama dia lagi, tapi dia sama Allah, kita sama Allah. Barina, jadi baro'at minad diman. Kita sudah melepaskan diri dari pertikaian itu, dan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus kalau ibu. Masalahnya memang gengsi bu yang bikin kita susah, itu kan gengsi. Itu mahal. Kenapa? Gengsi itu kan, definisi gengsi kan gini. Anani itu egois itu kita mengikuti hawa nafsu. Jadi kita ikut itu emosi kita, hawa nafsu kita. Kalau sudah jengkel itu kan, kita ingin orang yang kita musuh kita itu dalam keadaan rugi, dalam keadaan hancur, dalam keadaan kayak gitu. Dan itu sudah dirasuki oleh sifat-sifat syaitan. Gak ada untung-untung yang punya musuh itu. Tapi juga gak mungkin kita membuat semua teman-teman kita, kolega kita itu senang sama kita, gak mungkin. Sebaik-baiknya ibu gak mungkin. Pasti ada yang tidak senang. Tapi kan prioritas kita siapa? Prioritas kita bukan mereka, tapi bagaimana ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada masalah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau ibu sudah minta maaf, ibu terlepas, dan ibu beruntung menjadi orang itu. Ibu menjadi ibu yang mulia, karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya tidaklah bertambah seseorang yang memaafkan itu kecuali aizan. Rasulullah menyampaikan aizan, ibu tambah mulia. Ibu memaafkan, ibu tambah mulia. Memaafkan dengan cara kita minta maaf dulu. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau dia yang datang duluan, lebih dia datang dulu minta maaf. Kita memaafkan, walaupun kita tahu dia mau zolimi habis-habisan, mau zolimi kita habis-habisan, kita mau memaafkan. Rasul menyampaikan bahwasanya kita akan bertambah izan kita. Tidaklah Allah menambahkan seorang yang memaafkan itu illa izan, kecuali bertambah kemuliaan di sisi Allah. Kan senang kalau kita tambah mulia di sisi Allah. Kalau Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini Ustaz. Dulu saya kan pernah punya mantan gitu. Dia pernah melamar saya 2 kali sampai udah ketemu orang tua, semuanya sudah semua, dan memang saya nolak gitu. Jadi sampai sekarang itu saya sih merasa memang kayaknya saya salah banget sama dia gitu kan. Saya sih terakhir saya memang minta maaf sama dia gitu. Itu gimana ya Ustaz? Kayaknya orang-orang sih bilang kayaknya kamu memang dia tuh sangat cinta sekali sama saya. Sampai keluarganya pun sampai sekarang masih nanya-nanya kabar saya. Dan pada saat saya pulang umroh yang dulu, saya bilang sama dia, kamu nikah aja sama orang lain. Saya bilang begitu. Jadi kayaknya dia putus asa, akhirnya dia menikah. Dan saya baru tahu kemarin bahwa dia tuh masih berhubungan sama keluarga saya, Ustaz gitu. Tapi dia sudah menikah, dan saya sudah sampai sekarang dia memang nggak mau bilang dia tuh udah nikah sama orang lain gitu. Padahal saya memang suruh dia untuk nikah sama orang lain. Tapi saya memang merasa bersalah sekali, Ustaz. Maksudnya setiap hari saya merasa, aduh saya dulu salah banget sama dia. Tapi saya sudah minta maaf sama dia. Dan saya kagetnya dia itu ternyata masih menghubungi keluarga saya sampai sekarang gitu. Jadi gimana ya Ustaz? Maksudnya orang bilang kayaknya dia yang menutup saya supaya nggak nikah sama orang lain, tapi saya nggak tahu gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya pernah dilamar sama seseorang, tapi poligami Ustaz. Saya juga menolak. Nah, itu gimana Ustaz? Saya kan nggak mau poligami. Apakah saya dosa Ustaz? Syukur Ustaz. Jazakallah, ini pertanyaan yang paling unik yang pernah saya dengar, tapi subhanallah bagus, jadi pembelajaran buat kita semua. Karena kadang-kadang masa lalu itu tidak mudah dikubur, ya kan? Masa lalu itu kadang-kadang selalu membayangi kita.
Tetapi ada masa lalu yang membuat kita belajar untuk lebih baik. Tapi ada juga masa lalu yang kita terlalu terbayang-bayang, kemudian kita menyesal, kemudian kita terpuruk. Itu jangan sampai. Yang pertama, ketika kita menolak seseorang, kita lihat dulu bagaimana dulu itu kita bersikap. Bisa jadi dulu itu kita belum mengenal agama dengan baik. Yang akhirnya kita menolak bukan hal-hal yang prinsipil, misalkan yang masalah tadi itu. Prinsipnya udah jelas, kita menerima tuntunan Rasulullah untuk melihat akhlaknya, agamanya, atau paling tidak dia orang baik. Orang baik dalam artian, dia dikenal tidak istimewa banget sih. Puasa Senin Kamis enggak juga, baca Quran juga biasa saja. Tapi dia orang baik yang 5 waktu tidak pernah meninggalkan misalkan. Dan kita menolak karena faktor yang lain. Faktor yang lain itu adalah pekerjaan misalnya. Dan akhirnya kita nolak. Sekarang kita nyesal misalkan, Tapi posisi menyesal itu juga ada tempatnya. Seperti ini. Kalau kita misalkan menyesal, waktu itu kita menolak karena ya Allah ya benar. Sekarang saya tahu deh, sungguhnya itu mendapatkan fitnah. Karena dulu saya dilamar orang baik-baik dan saya menolak. Maka wallahu a'lam, apakah Allah menimpakan fitnah itu dengan kita dipertemukan jodoh yang kurang baik misalkan. Tapi itu sudah perjalanan yang lampau, hingga kita cukup beristighfar atas apa yang kita lakukan masa lalu. Dengan cara yang baik minta maaf sudah selesai. Bahkan mungkin ibu ketika menolak itu sudah minta maaf kan segera orangnya, ya kan pasti kita nolak, mohon maaf saya tidak bisa menerima. Itu kan permintaan maaf dan itu hak. Itu hak kita untuk memilih memang. Sama juga laki-laki haknya untuk mendatangi. Adapun yang didatangi punya hak untuk menolak. Tetapi menolak karena apa? Kalau sudah itu terselesaikan, kita sudah memaafkan, sudah minta maaf, kita tutup rapat. Itu sudah masa lalu ya. Kemudian dia menikah sama orang lain. Kalau ada pikiran-pikiran kita yang menerawang jauh, kok dulu saya nggak sama dia, kok dia sama istrinya baik ini. Nah itu sebetulnya adalah waswasus syaitan, godaan dari setan. Jadi penyesalan itu dibikin. Akhirnya kita tidak move on, bahasa sekarang. Move on itu kita kubur. Dia sudah bukan hak saya lagi. Kecuali kalau dia misalnya masih sendiri. Dia masih sendiri, kita masih sendiri, kita menyesal. Bisalah kita sampaikan itu. Allah masih memberikan ruang jodoh untuk kita ketemu. Kalau dia sudah memilih orang, kita sudah paling tidak kita pasif lah. Pasif di sini ya kita berdoa, istighfar gitu. Kok tiba-tiba ada yang datang lagi ke kita dan mohon maaf minta untuk jadi yang kedua, itu juga pilihan kita. Jangan salahkan yang memilih kita jadi istri kedua, karena poligami adalah syariat. Boleh semuanya, saya nggak bilang semuanya, tapi manusiawi. Perempuan itu kalau sama poligami kan nggak nyaman untuk dibagi. Tapi jangan saya menyalahkan, karena itu Allah yang meneguhkan syariat. Kalau sudah Allah meneguhkan syariat, kita tidak tahu ribuan hikmah di belakangnya. Sekarang saja kalau kita cari hikmahnya banyak. Poligami itu kebaikannya banyak. Tetapi kita punya hak dengan mengatakan bahwasanya, Ustadz, saya ridho dengan poligami, saya setuju dengan poligami, saya senang dengan poligami, tapi jangan suami gitu. Ujung-ujungnya apa? Jangan suami saya setuju, saya akan membantu teman-teman yang poligami, saya akan memotivasi mereka, saya akan menyampaikan keutamaan poligami, saya akan bantu. Penting jangan suami saya. Itu silakan. Yang salah adalah ketika kita sudah tidak terima dan mengingkari dan membenci. Jangan sampai kita akhirnya mencari peluang-peluang untuk mencela syariat Allah. Banyak, ada partai Islam, ada partai baru yang mengatakan misalnya poligami itu seperti ini. Dia mencari data-data perceraian gara-gara poligami. Bahkan dihubungkan poligami dengan pelakor. Nggak bisa. Poligami dan pelakor itu jauh. Kalau pelakor adalah berniat untuk merebut suami orang dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Itu sudah kalau bahasa sekarang yang menghancurkan sebuah keluarga. Tapi poligami tidak seperti itu. Poligami adalah di mana mental suami istri sudah terbangun dari agamanya, sudah
bagus, sudah kuat. Ruang, jadi kalau ada ruang gitu. Ini ruang hati istri itu antara suami dan Allah, dan kecintaannya kepada Rasulullah itu lebih dominan mana? Allah dan Rasulullah. Jadi suami itu bagian kecil saja dari perjuangannya untuk meraih surga. Akhirnya tidak galau-galau amat kalau misalkan sampai ada istrinya yang ada suaminya yang pengen poligami. Jadi bagaimana kalau pertanyaan tadi, ada yang datang kepada saya ingin poligami saya, alasannya apa dulu? Kalau alasannya memang tidak nyaman menjadi yang kedua, silakan. Tapi jangan sampai saya nggak setuju poligami. Kalau mau kamu ceraikan istri kamu, baru kamu datang ke saya. Itu nggak benar juga. Siapa tahu suami ini yang mau melamar ibu, dia sudah diizinkan sama istrinya. Oh sudah. Masya Allah. Kemudian karena ada istri-istri yang berhati emas, saya katakan berhati emas, Bu, mengizinkan suami itu perjuangan paling berat untuk meniti surga Allah itu dengan poligami. Makanya semua wanita mengatakan, ya Allah, kalau ada cara meraih surga yang terdekat, termudah, saya siap. Yang penting tidak itu berat. Kebaikan-kebaikannya apa enggak? Kebaikan-kebaikan. Poligami. Siapa tahu kebaikan juga. Di sini ada pembahasan sendiri, tapi kalau beberapa itu. Apa saja begini. Kebijakan dari poligami ini ya. Di sini digambarkan seperti ini. Rasulullah sudah memprediksi, dan Rasulullah itu menyampaikan sesuatu bukan karena hawa nafsu. Beliau menyampaikan sesuatu karena itu adalah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seperti posisi perempuan. Sekarang jelas kita tahu posisi perempuan lebih banyak dari, artinya gini, kalau misalkan kita punya hati-hati yang sama-sama semua sepakat menolak poligami, membenci poligami, itu juga akan ada kerusakan. Kerusakannya di mana? Memang akan banyak perempuan yang tidak mendapatkan kasih sayang atau bahkan tidak akan pernah merasakan pernikahan karena tidak mendapatkan jatah. Nah, jumlahnya sudah beda. Kemudian di sini banyak banget ya. Artinya kelebihan dari laki-laki mampu mengayomi lebih dari satu istri. Itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya laki-laki diberi kekuatan secara fisik, secara mental. Kalau dia mampu ya, dia akan mampu mengayomi banyak istri. Kemudian bukankah Rasulullah menyampaikan bahwasanya berbangga-bangga, tafakhur dengan apa? Banyaknya keturunan dari umatnya. Kemudian kita berharap bahwasanya suami kita adalah suami yang soleh, yang menurunkan dzurriyyah yang soleh. Dulu, Bu, percaya apa tidak? Orang tua membawa anak perempuannya untuk mendatangi ulama yang dikenal alim, yang soleh. Dikatakan, ya Syekh, saya serahkan anak saya, kalau engkau terima sebagai istri ketigamu, atau karena berharap saya anakku nanti ini menjadi keturunan anaknya, keturunan yang soleh. Sama seperti di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah didatangi sama seorang perempuan. Dikatakan, ya Rasulullah, nikahi saya. Ketika itu Rasulullah, hebatnya Rasulullah luar biasa. Beliau tidak menolak, tapi juga tidak menerima. Karena apa? Rasulullah bahkan menikah pun karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak menerima. Tapi kalau beliau menolak langsung, itu perempuan kan kasihan di depan banyak orang. Artinya beliau tidak ingin menjatuhkan muruah, kehormatan dari perempuan. Hingga akhirnya ada sahabat yang berdiri karena tahu gelagat Rasulullah ini gak nerima, tapi menolak gak enak. Berdiri sahabat, ya Rasulullah, izinkan saya menikahi perempuan ini. Akhirnya dikatakan, ma andaka, apa yang kamu punya? Sahabat mengatakan, izari ya Rasulullah. Izar itu kain sarung. Mending sarung itu masih dijahit. Itu kain yang lebar itu kalau
Sekarang jarit-jarit, saya cuma punya satu, jadi saking nggak punyanya. Maka dikatakan irji ilal bait ibhas al-khatam min hadid. Coba cari cincin dari besi lah gitu. Dicari nggak dapat juga. Akhirnya apa? Balik nggak ada. Bahkan besi pun nggak punya buat cincin. Hal indaka syai' min al-Quran? Kamu punya hafalan dari Quran nggak? Saya punya ya Rasulullah. Maka nikahi dia, maharnya baca Al-Quran, ayat berapa dari itu. Kemudian itu saking mungkin dari dulu itu perempuan pengen keturunan yang soleh dari orang yang soleh. Makanya ya itu mungkin kita bahas di lain waktu. Kebaikan buat wanitanya apa Ustaz? Kebaikan untuk wanitanya yang pertama, kita mampu memenuhi syariat. Kita yakin ini syariat Allah. Kemudian kita mengikhlaskan dan itu dinilai pahala. Karena dikatakan bahwasanya salah satu pintu surga yang paling berat memang adalah kita merelakan suami kita untuk membagi kasih sayangnya. Jadi kebaikannya apa? Kebaikannya surga. Kita sudah mengikhlaskan sesuatu yang berat. Selain itu apa Ustaz? Kita mau merelakan itu apa Ustaz? Dasar-dasarnya kita mau berpoligami itu apa Ustaz? Nah, ini berarti harus ditanyakan kepada suami ibu. Pertama gini, suami yang ingin poligami, istri pertama itu harus tahu niatnya apa dulu. Kalau misalkan pengen membentuk keluarga yang memang dia punya harta yang lebih, terus kemudian memang kalau yang terjadi kita melihat Rasulullah SAW, beliau menikahi tidak ada istri Rasulullah kecuali janda. Yang perawan siapa? Siti Aisyah. Nah, kalau sekarang ibu bilang kan dia benar, kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah nikahi janda saja. Artinya kalau kita tahu bahwa niat suami kita itu benar, bisa jadi dia mencari janda. Kemudian bisa jadi dia pengen menolong, namanya janda layak untuk ditolong anak-anak. Tapi kalau kita melihat ada faktor yang lain, kita juga silahkan untuk menyampaikan keberatan. Oh enggak, ini jauh dari tuntunan. Ini memang kamu, mohon maaf apa itu bisa disampaikan, bisa. Jadi kalau yang penting adalah dia berpatokan pada yang sudah melalui tuntunan yang benar. Suami niat karena memang mungkin menolong dari keluarga itu atau apa, tapi pasti namanya juga dikatakan salah satu yang disukai dari dunia perempuan itu seperti itu. Maka beruntunglah ada yang mempunyai suami yang cukup merasakan kenyamanan dengan satu istri. Ini kan nyaman yang didengar. Tapi jangan sampai kita mencela orang-orang yang dia akhirnya di poligami. Kadang-kadang kita kan mencela sama temennya, kamu kok mau sih, kamu kok mau itu. Jangan sampai. Kita punya teman yang dia ikhlas di poligami, kita ngompor-ngompori, dia mengatakan kamu kok mau sih, kamu apa nggak berat. Nah itu jangan sampai. Mungkin itu hak dia. Apa? Terpaksa harta. Jadi suaminya karena kaya gitu. Iya, maksudnya kita nggak suka sama dia, tapi karena dia kaya, atau gimana? Ya udahlah, apa-apa, gimana tuh Ustaz? Dosa nggak? Dikatakan hukumnya gimana? Pertama, kalau kita berniat pertama mencari itu hal yang kurang mulia. Kalau memang dia punya harta itu bonus ya. Yang kita lihat pertama dia itu ikhlas gitu sih. Dia pengen nambah istri itu karena apa? Kita harus detail bertanya untuk apa. Dan paling penting adalah kamu bisa nggak mengajak aku untuk lebih taat sama Allah, itu saja sudah. Kamu bisa nggak untuk mengajak aku lebih taat kepada Allah? Itu tugas yang suami paling utama terhadap istri. Kalau dia mampu memberikan harta, siapa orangnya? Mohon maaf nih, kalau orang berniat poligami memang harta lebih gampang, ngasih duit gampang nih, kasih apartemen 1 bulanan sekian.
tapi jauh dari bimbingannya sebagai suami yang sosok memberikan kenyamanan dari nasihat iman. Sebaiknya kita pikirkan dulu. Atau jangan-jangan ini terkenal nih, istri yang udah banyak diceraikan satu, cari lagi. Dia hanya mencari nafsu, mengutamakan nafsu, dan itu kita layak untuk mempertimbangkan. Karena si perempuannya bagaimana? Ya, perempuannya juga maksudnya yang tadi itu dosanya ya, karena harta, karena hartanya dia mungkin ya udah nggak apa-apa, dia juga bisa membantu banyak orang dengan dia nikah sama orang tersebut. Itu hak. Itu hartanya banyak. Gitu. Itu hak yang boleh dan mubah, boleh, wajar kita memilih karena dia, tapi bukan yang utama. Kalau yang utama dia sendiri yang akan rugi. Begini, kalau kita hanya melihat sesuatu dari kulitnya saja, kita melihat dari hartanya, dia lihat dari tampangnya. Makanya kenapa kalau ada Rasulullah menyampaikan ada 4 kriteria mencari istri. Apa yang pertama? Li jamaliha, li nasabiha. Udah apa bu? Yang terakhir apa? Lima liha yang pertama cantiknya, jamaliha, nasab, mal, harta. Nah, yang terakhir apa ini? Lidiniha. Dikatakan yang terakhir Rasul menyampaikan taribat yadak. Jadi kamu akan beruntung kalau kamu memilih yang terakhir ini, prioritas yang terakhir ini. Ini suami milih istri. Suami istri ada 4. Kamu boleh milih 4 caranya. Cantiknya dapat. Cantiknya enggak, nasabnya dia dari keturunan yang baik-baik. Hartanya mungkin enggak dapat, tapi agamanya ini gitu. Kalau dia pilih agamanya, dia akan beruntung. Makanya takutnya kalau kita membeli suami sama, wah ganteng dapat, harta banyak, sholat nggak pernah sholat, pokoknya jauh dari agama. Pertimbangkan itu, karena kita tidak tahu bagaimana memang di akhir penghujung hidup seseorang, tapi kita bisa berikhtiar dari awal. Karena khairul bidayati, jadi dikatakan bahwasanya sesuatu yang baik di awal itu nisful amal, itu proses awal yang bagus. Kalau awalnya udah bagus, kita berharap akhirnya juga bagus. Kalau awalnya kurang bagus, belum tentu kita mendapatkan akhir yang bagus. Tapi itu ikhtiar. Jadi tetap boleh nggak pilih hartanya? Boleh, tapi jangan jadikan yang utama. Jangan jadikan utama. Jadi kalau milih, ada yang ganteng, kaya, soleh, ada yang ganteng, kaya, enggak soleh, ya pasti yang pertama kali ya. Tuh, ada yang lain? Ada Ustaz, saya lagi deh. Jadi ganteng, kaya, tapi non muslim Ustaz. Itu pilihan yang berat. Berat untuk apa? Untuk menyerahkan hati kita kepada bukan dia tapi pada Allah. Ya Allah, kalau misalkan baik dia bagiku, maka berikanlah hidayah. Kalau tidak ya Allah, artinya berikanlah petunjuk untukmu supaya aku mampu menghilangkan perasaan ini padanya, mampu menghilangkan musahabah yang baik. Kita udah punya pertemanan yang baik, tapi kita harus jaga jarak. Dan siapa yang mampu untuk itu? Allah yang bolak-balikan hati. Kita nggak punya kekuatan. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa mengikuti hawa nafsu, yang pertama kita akan digiring ke situ. Semoga saya dapat hidayah. Tetap bermuamalah, bersosialisasi, ketemu segala macam. Ingat Bu, kita tahu strategi setan itu lebih luar biasa dari kekuatan kita yang lemah. Makanya Allah menyuruh kita untuk menyampaikan a'udzubillahi minasyaitan. Kita berlindung dari Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, sebaiknya kita pertama mendoakan semaksimal mungkin. Dan kalau misalnya tidak kelihatan dari dirinya untuk, jangankan untuk masuk ke agama kita ya, tingkah lakunya jauh lah. Ya Allah, berikanlah petunjukmu untuk sebaiknya berpilih yang lain. Hati, jangan sampai gini Bu, hati kita sudah kuat cengkeramannya untuk senang sama seseorang, dan kita tahu banget bahwasanya itu tidak pada hal yang tepat, salah jelas. Saya menaruh hati pada orang yang salah akidahnya. Sudah salah akidahnya,
kita mau berharap apa? Karena kalau tidak, maka kita akan menggadaikan kenikmatan dunia yang sementara itu untuk kita rugi selama-lamanya di akhirat. Sekarang banyak yang sudah kayak gitu. Makanya salah satu gerakan misionaris adalah bagaimana mereka itu pemuda-pemudanya mencari pemudi-pemudi Islam untuk supaya bagaimana senang, bagaimana supaya masuk agamanya, pura-pura masuk, nauzubillah, atau enggak pura-pura, dia menarik perempuan itu masuk ke agama mereka. Dan ini banyak. Nah, kalau kemarin ada, mohon maaf, berita dari tokoh yang baru keluar dari penjara, tahu ya, dan dia mau nikah, yang mau nikah ini muslim, dan mau masuk non muslim karena itu. Gimana perasaan kita? Ya Allah, digadaikan dunianya, senang dia mungkin dapat tokoh, atau senang dia dapat seorang yang dianggap pilihannya, pujaannya, tapi dia akan merugi selama-lamanya. Ulama menyampaikan bahwasanya jangan sampai kita senang sesaat mewariskan kepedihan, mewariskan penyesalan yang panjang. Jangan sampai kita mewariskan kepedihan yang panjang dari kenikmatan yang secuil, yaitu kenikmatan dunia saja. Gitu. Baik, sudah kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا